Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Wacana pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi dan atau perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana hingga kini belum juga terwujud seiring dengan tidak masuknya RUU itu ke prolegnas DPR pada tahun ini. Padahal sejatinya ini sebetulnya bisa menjadi payung hukum yang kuat untuk memberikan efek jera kepada para koruptor, bukan justru obral remisi terhadap perampok uang negara dalam upaya mengurangi celah korupsi. Pemirsa, kita akan diskusikan bersama dengan Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Akdas dan juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Zainur Rohman. Selamat pagi Pak Supratman, Pak Zainur, salam sehat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pak Zainur, pagi. Selamat pagi Pak Supratman. Baik, di studio Bapak-Bapak ada Eva dan juga Reno. Kami akan ke Pak Zainur terlebih dahulu. Pak Zainur, 23 napi korupsi diberikan pembebasan bersyarat nih. Nah, dengan obral remisi ini, menurut Pukat, apakah Indonesia masih menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa, Pak Zainur? Tidak ya. Dengan obral remisi itu artinya seorang terpidana korupsi cukup sebentar saja menjalani pidana dan kemudian bisa segera mendapatkan pembebasan bersyarat. Artinya tidak ada penanganan yang luar biasa. Artinya juga korupsi tidak dipandang sebagai extraordinary crime lagi. Apa akibat paling buruk? Akibat paling buruk adalah hilangnya efek jera di dalam pemidanaan. Orang tidak akan lagi takut melakukan korupsi. Jadi yang kita paling takutkan dari pemberian remisi dan kemudian pembebasan bersyarat ini memberi sinyal yang buruk kepada para pelaku tipikor maupun calon-calon pelaku tipikor lainnya, bahwa keuntungan melakukan korupsi itu jauh lebih tinggi daripada resikonya. Misalnya kita ambil dalam kasus Pinangki, contoh Pinangki ini cukup buruk ya. Kenapa? Karena Pinangki tidak dijatuhi pidana uang pengganti. Artinya menikmati uang hasil korupsinya dan tidak harus mengembalikan kepada negara sejumlah uang yang dikorupsi tersebut. Jadi menurut saya dengan pembebasan bersyarat puluhan terpidana korupsi ini semakin menegaskan bahwa Indonesia ini sangat ramah terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Belum kita bicara bahwa akhir-akhir ini Mahkamah Agung sangat sering mengabulkan peninjauan kembali permohonan PK para terpidana korupsi. Nah, ini tren ini semakin mengkhawatirkan ketika ujungnya adalah 2021 Mahkamah Agung membatalkan PP 99 2012 yang memperketat remisi dengan 2 syarat. Yang pertama harus menjadi justice kolaborator atau pelaku yang bekerja sama, yang kedua adalah selesai membayar denda dan uang pengganti. Nah, kita lihat dari 2017 itu Mahkamah Agung trennya semakin mengkhawatirkan. Ada terpidana-terpidana korupsi yang dikabulkan PK-nya padahal tidak ada satu keharusan untuk mengabulkan PK tersebut, juga tidak ada novum. Nah, itu apa yang terjadi di Mahkamah Agung? Saya melihat bahwa di Mahkamah Agung memang setelah pensiunnya Hakim Agung Atidjo Alkostar, ada perubahan paradigma melihat bagaimana korupsi itu harus ditangani. Yang kedua, kalau tadi dikatakan bagaimana dengan pemerintah, ya kita lihat pemerintah justru di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung. Juga dengan di DPR, tidak ada satu instrumen hukum pidana yang bisa menjeratkan pelaku tindak pidana korupsi. Jadi saya melihat bahwa nonsen jika mengatakan korupsi adalah extraordinary crime. Korupsi telah dianggap setara dengan misalnya pencurian ayam atau jenis-jenis tindak pidana umum yang cukup sebentar menjalani pidana, banyak dipotong remisi dan kemudian akan mendapatkan pembebasan bersyarat. Pinangki misalnya itu tidak sampai separuh sudah bebas dari pemasyarakatan, sehingga tidak akan lagi orang mengatakan efek jera, apalagi misalnya sampai kepada pemiskinan. Indonesia tidak punya instrumen sampai ke sana. Baik, Indonesia belum punya instrumen sampai ke arah sana. Pak Supratman, apa tanggapan Anda? Ya ada benarnya ya mungkin yang disampaikan oleh Pak Zainur itu kan soal keadilan di tengah masyarakat. Tapi bagi parlemen sendiri tentu dalam posisinya ini kan kita ada aturan yang terkait dengan soal remisi, pertimbangannya seperti apa. Undang-undang pemasyarakatan kan barusan disahkan di DPR ya. Itu juga terkait dengan putusan judicial review yang dilakukan oleh ke Mahkamah Agung dan putusannya juga sudah memberikan sebuah kepastian hukum terkait dengan
siapa saja dan syarat-syarat apa saja yang bisa memungkinkan orang mendapatkan remisi. Tapi saya tidak ingin masuk ke sana karena memang perdebatan akademiknya akan menjadi lebih panjang. Yang pertama, remisi itu kan terkait dengan hak ya. Cuman memang dulu kita bersepakat bahwa korupsi itu adalah merupakan sebuah kejahatan extraordinary crime itu. Tetapi dalam posisi sebagai dalam hukum kebidanan kita di Indonesia kan sudah bergeser. Yang tadinya itu adalah dengan tujuan sebagai balas dendam. Sekarang sudah dengan lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan kan ini terjadi pergeseran dalam kerangka pembinaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa ada instrumen yang lemah, kita setuju bahwa masih dibutuhkan beberapa instrumen-instrumen dalam bentuk regulasi ataupun undang-undang yang bisa memperberat ataupun memberikan efek jerah terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan kepada kita semua, termasuk kepada Pak Zainur, bahwa pemidanaan itu dalam arti hukuman badan, baik itu hukuman kurungan, penjara, dan lain-lain sebagainya, dalam beberapa penelitian terakhir kan juga memang tidak memperlihatkan sebuah efek jerah seperti yang diharapkan ya. Nah makanya dibutuhkan instrumen lain. Yang paling penting kan dalam tindak pidana korupsi menurut saya ya, kalau hari ini kita lihat fenomena yang berkembang, bagaimana kerugian negara itu bisa kembali. Jadi aset recovery-nya yang penting. Nah inilah tugas kami di Badan Legislasi dalam rangka penyusunan program legislasi nasional, termasuk bagaimana kemudian aset recovery itu dalam tindak pidana korupsi itu bisa kita maksimalkan. Baik, saya ke Pak Zainur. Korupsi adalah kejahatan extraordinary. Presiden Joko Widodo juga mengatakan harus ditangani juga secara luar biasa. Nah, apakah menurut Anda harus ada pengecualian pemberian remisi terhadap pelaku maling negara ini? Harus. Kenapa? Karena dia berbeda dengan jenis tindak pidana lain. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau Undang-Undang Pemasyarakatan sudah berbeda dengan yang dulu dan sekarang juga memberi kesamaan di dalam pemberian remisi, maka setidak-tidaknya di dalam waktu jangka pendek perlu ada satu kesepakatan di internal aparat penegak hukum. Misalnya apa? Misalnya kejaksaan. Tadi Pak Supratman mengatakan bahwa remisi adalah hak. Nah, di dalam bentuk-bentuk pemidanaan diatur salah satu bentuk pemidanaan yang bisa dituntut atau nanti dijatuhkan oleh hakim adalah pencabutan hak-hak tertentu. Oleh karena itu di dalam tipikor kita tahu ada pencabutan hak politik misalnya. Nah, nanti ke depan jaksa harus selalu menuntut salah satunya adalah pencabutan hak remisi. Kenapa? Karena remisi itu kemudian menghilangkan efek jerah. Pidana badan menurut saya juga masih penting ya, di luar memang yang paling utama harusnya adalah aset recovery. Tetapi kan kita tahu ya, aset recovery itu terhambat oleh regulasi, RUU perampasan aset di tempat Pak Supratman juga belum ada kemajuan berarti, sehingga untuk saat ini seharusnya jaksa berfokus untuk bisa ya mempersulit adanya pemberian remisi dengan menuntut kepada terdakwa tipikor dengan tuntutan penghapusan hak-hak tertentu, antara lain adalah hak berpolitik, yang kedua adalah hak untuk menerima remisi dan hak-hak lain-lain gitu. Baik, tadi soal RUU perampasan aset disampaikan oleh Pak Zainur belum ada kemajuan berarti dan belum masuk prolegnas prioritas tahun 2022 ini. Sebenarnya di periode yang lalu di penyusunan prolegnas tahun 2022 saya sudah berkomunikasi dengan Pak Menko Polkam ya, Pak Prof Mahfud, juga dengan Pak Menkumham Pak Lauli terkait dengan urgensi masuknya undang-undang perampasan aset tindak pidana. Nah, saya tidak mau setback ya, tapi mudah-mudahan dalam penyusunan prolegnas tahun 2023 yang akan kita ketuk diketok di Badan Legislasi pada Rabu yang akan datang, rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini bisa masuk dalam program legislasi nasional kita di tahun 2023. Nah, itulah tadi kenapa saya katakan bahwa kalau nanti ini kita bisa sepakati, ini adalah instrumen yang paling efektif dalam rangka untuk melakukan maksimalisasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena ini bukan hanya kan di aturan hukum kita sekarang kan ada problemnya ya, bisa saja dalam penuntutan terdakwa maupun tersangkanya juga meninggal dunia, kemudian ada yang melarikan diri sehingga proses hukumnya tidak bisa dilakukan.
Tetapi kalau dengan adanya undang-undang perampasan aset dengan tindak pidana umpamanya itu dan bisa dilahirkan, saya yakin ini aset recovery-nya akan jauh lebih mudah dan negara bisa mendapatkan pengembalian kerugian keuangan yang dilakukan oleh pelaku korupsi, tetapi juga masyarakat bisa mendapatkan keadilan dalam bentuk bahwa memang uang negara yang dikorupsi itu bisa kembali masuk dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan pada akhirnya bisa didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, Pak Supratman, ini kan tujuannya adalah mengembalikan aset negara ya, begitu. Gambaran secara umum caranya ini seperti apa? Memang draft dan naskah akademiknya secara formil kan belum diserahkan pemerintah kepada legislasi. Tetapi pada intinya tentu mengacu kepada beberapa konvensi yang kita sudah tanda tangani ya, diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan juga Parlemen Indonesia, seperti katakanlah ratifikasi tentang puncak ya, penanganan tindak pidana korupsi itu di dalamnya juga sudah mengatur bagaimana kemudian setiap negara anggota itu bisa melakukan kegiatan pemulihan ataupun perampasan dan pengembalian kerugian negara di luar dengan instrumen-instrumen konstruksi hukum yang ada sekarang. Nah, beberapa negara pengalaman kita kan dulu pernah kita mengalami sebuah kasus ya, termasuk di beberapa negara, katakanlah dulu kita teringat kasus Presiden Peru ya, dengan kerugian negara kurang lebih sekitar $2 miliar, itu pemulihannya dan itu memakan waktu untuk kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun kemudian pengembalian itu bisa dilakukan, itu pun tidak seluruhnya, hanya kurang lebih sekitar 180 juta US dollar yang bisa diambil kembali oleh pemerintah Peru. Tapi intinya bahwa kenapa penting undang-undang perampasan aset ini, dan kami sependapat itu bahwa kejahatan ini kan sudah berkembang ya. Kejahatan di bidang ekonomi tidak dilakukan secara konvensional, tapi sudah berkembang, sudah terorganisir juga. Pelaku-pelakunya semua karena terpelajar, sehingga juga hasil-hasilnya pun upaya untuk menyembunyikan itu sudah bisa dilakukan. Nah, tapi kalau undang-undang perampasan asetnya ada dan yang berkaitan dengan tindak pidana, tentu menjadi alat yang cukup efektif bagi aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, KPK dalam rangka untuk menelusuri dan sekaligus menyita dan merampas, sehingga kendala-kendala terkait dengan kemungkinan terdakwanya meninggal, melarikan diri itu bisa teratasi. Baik. Ya, RUU perampasan aset sebagai instrumen yang efektif. Nah, soal efek jera ini, seberapa urgen perampasan aset atau RUU perampasan aset untuk segera digolkan di parlemen, Pak Zainur? Ya, ini sudah dari 2012 bahkan ya, ada draft dari pemerintah, tetapi hingga 2022 artinya sudah 10 tahun kemajuannya tidak banyak tidak ada banyak kemajuan yang berarti. Tentu kemudian masyarakat bertanya-tanya, siapa sih yang khawatir terhadap RUU perampasan aset ini gitu kan? Ya, kita tahu yang khawatir adalah mereka-mereka para pelaku tindak pidana. Nah, salah satu fitur utama di dalam RUU perampasan aset yang menurut saya sangat baik adalah adanya ketentuan unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Itu nanti dengan metode pembuktian terbalik itu akan dirampas untuk negara. Nah, itulah yang kemudian dianggap oleh banyak pihak, dilihat kepada pemerintah dan DPR, mungkin inilah yang paling ditakutkan. Nah, yang kedua adalah bahwa harta kekayaan yang sah pun itu bisa disita untuk mengembalikan jumlah kerugian keuangan negaranya. Jadi tidak harus harta hasil kejahatannya secara langsung, tetapi harta yang berasal dari harta yang sah juga bisa disita untuk negara untuk mengganti kerugiannya. Nah, menurut saya memang sekarang yang menjadi pertanyaan adalah di sisa jabatan 2 tahun Pak Supratman dan rekan-rekan, juga Pak Presiden Jokowi, apakah kira-kira akan dapat disahkan RUU perampasan aset hasil kejahatan ini? Kalau tidak, maka menurut saya memang Indonesia ini sangat-sangat kurang beruntung begitu ya, karena RUU perampasan aset ini kan sudah bertahun-tahun tidak ada kemajuan di DPR maupun di pemerintah. Sehingga menurut saya tidak ada alasan bagi pemerintah maupun DPR untuk tidak segera mengesahkan ini. Kenapa? Karena ini menurut saya adalah menjadi satu-satunya legasi yang cukup berarti di masa pemerintahan Presiden Jokowi maupun DPR di periode Pak Supratman. Kalau kita lihat misalnya indeks persepsi korupsi selalu buruk misalnya,
juga tidak ada keberhasilan-keberhasilan di beberapa pemberantasan korupsi. Sehingga menurut saya RUU perampasan aset ini bisa menjadi satu-satunya keberhasilan yang bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Karena menurut saya memang ini adalah instrumen paling efektif untuk melakukan pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Nah, nanti akan semakin sempurna jika diikuti dengan pembahasan lebih lanjut RUU pembatasan transaksi uang kartal. Kenapa? Karena selama ini transaksi tipikor itu sudah berusaha menghindari penggunaan instrumen keuangan seperti bank. Mereka para pelaku tipikor, koruptor itu sudah tidak lagi transfer bank karena sudah diendus oleh PPATK. Mereka menggunakan transaksi uang kartal. Nah, oleh karena itu juga perlu dibahas melengkapi RUU perampasan aset adalah RUU pembatasan transaksi uang kartal. Oke, baik. Pak Zainur, tadi Anda mengatakan bahwa yang dirampas nantinya ini asetnya tidak harus hanya dari hasil kejahatan saja, tetapi juga bisa dari aset asalnya dia yang dimiliki oleh sang pelaku. Tetapi kalau kita mempertimbangkan aspek balancing, aspek hak juga ya yang dimiliki, mengingat mungkin ada pertimbangan yang bersangkutan punya keluarga dan seterusnya. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan, Pak Zainur, supaya jangan asal rampas saja seluruhnya tanpa memperhatikan dan mengesampingkan asas-asas hak-hak yang harus tetap dimiliki. Seperti apa, Pak Zainur? Ya, tentu kan ada kriterianya ya. Yang pertama dirampas kan justru adalah aset hasil kejahatan. Tetapi dalam hal aset hasil kejahatan misalnya dilarikan ke luar negeri, disembunyikan dan seterusnya, maka kemudian aset yang sah itu harus ditarik oleh negara untuk mengganti aset hasil kejahatan yang tidak dapat ditarik oleh aparat penegak hukum. Nah, soal keseimbangan itu ya itu yang harus menjadi tugas dari DPR dan pemerintah di dalam pembahasan nanti. Memang kan ada kebutuhan pengembalian kerugian keuangan negara, tetapi juga harus ada jaminan hak asasi manusia, hak terhadap kebendaan yang itu menjadi hak asasi manusia setiap warga negara. Nah, saya tidak melihat adanya kontradiksi di situ soal bagaimana hukum acara yang perlu disusun untuk menjamin kepastian hukum dan hak asasi dari setiap warga negara, termasuk mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Jadi menurut saya memang bukan satu halangan kekhawatiran akan zalim begitu ya terhadap para pelaku tindak pidana korupsi begitu ya. Nah, soal misalnya keluarga ya, bagaimana misalnya suatu saat pelaku tipikor ini seluruh hartanya habis karena untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Nah, biasanya di dalam prinsip-prinsip hukum itu akan disisakan harta benda untuk menjalani hidup dengan layak. Jadi tidak akan dirampas 100% sampai mereka tidak punya apa-apa. Kebutuhan sandang, pangan, papan itu tetap akan disisakan dari harta yang dirampas. Kemungkinan itu terjadi karena memang ada penyembunyian transfer ke luar negeri, penempatan di negara asing, sehingga kemudian aparat penegak hukum tidak dapat melakukan penyitaan di dalam negeri. Nah, harta sah di dalam negeri itu yang kemudian diancam dengan cara disita agar tujuannya agar pelaku ini juga mau mengembalikan kerugian keuangan negara. Kalau tidak bersedia, maka harta yang sah itu yang kemudian harus disita oleh negara. Itulah memang fitur yang melengkapi yang sekarang berjalan. Kenapa? Karena yang sekarang berjalan misalnya dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, pada kenyataannya banyak sekali hambatan. Belum kita berbicara seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Supratman, di tengah jalan meninggal dunia maka harus bergeser ke proses perdata. Proses perdata negara dan tergugat seimbang sehingga juga akan ada banyak hambatan. Belum lagi kalau misalnya melarikan diri, belum lagi kalau misalnya hartanya disembunyikan, sehingga kita katakan instrumen hukum yang ada saat ini khususnya di dalam Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang TPPU itu masih ada keterbatasan-keterbatasan sehingga RUU perampasan aset ini mutlak. Baik, RUU perampasan aset mutlak, poin-poin krusial apa saja yang nanti harus ada, masukan dari DPR nanti akan seperti apa? Poin krusial yang harus ada dalam RUU perampasan aset, Pak Supratman? Kita menunggu dari pemerintah ya, karena kan ini menjadi usulan pemerintah. Kami di Badan Legislasi tugasnya tidak, kita hanya bertugas untuk memasukkan itu dalam program legislasi nasional. Soal nanti pembahasannya akan sangat tergantung kepada Badan Musyawarah untuk menugaskan AKD mana yang akan membahas dan berhadapan-hadapan dengan pemerintah nanti. Saya rasa dinamikanya pasti akan ada, tetapi intinya seperti yang Pak Zainur sampaikan itu menjadi harapan kita semua bagaimana Republik ini bisa lebih baik di hari-hari yang akan datang. Itu harapan kita bersama.
Dan sekali lagi saya katakan, mudah-mudahan dalam hari Rabu yang akan datang, harapan publik sebagai Ketua Badan Legislasi tentu yang memproses program legislasi nasional dengan masuknya Pak Supratman. bahwa Republik ini akan jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang. Demikian Mbak Eva. Baik Pak Supratman, tadi ada sedikit pesimisme dari Pak Zainur yang menyampaikan bahwa 2 tahun bisa tidak ya DPR mengesahkan RUU perampasan aset, komitmen dari DPR? Waktu yang cukup lama ya, cukup lama. Beberapa kasus ataupun undang-undang yang sifatnya strategis bahkan bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat ya. Jadi ini soal political will di antara kedua pihak, baik pemerintah maupun parlemen. Tentu sekali lagi nanti akan kita lihat dulu. Saya tentu belum bisa berkomentar menyangkut soal substansinya karena sebahagian besar tentang perubahan sekalipun mungkin yang Pak Zainur sampaikan tadi itu sudah ada sejak tahun 2012 ya, naskah akademiknya sudah ada, tetapi mungkin ada perubahan-perubahan. Nah, ini akan kita lihat nanti ke depan setelah rapat kerja bersama dengan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka penetapan prolegnas. Baik, terakhir singkat saja Pak Zainur, dikatakan oleh Pak Supratman optimis begitu ya 2024 ini bisa selesai RUU perampasan aset. Apa pesan Anda? Iya, tentu sekali lagi legasi ya, harus ada peninggalan yang baik dari pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan juga periode di DPR Pak Supratman dan teman-teman. Saya berharap bahwa RUU perampasan aset ini tidak menjadi janji kosong. Ini adalah senjata pamungkas, ya. Ini bisa menjadi game changer untuk memiskinkan pelaku tipikor. Jadi nanti seorang penyelenggara negara yang kekayaannya tidak wajar dilihat dari penghasilan sahnya, secara terbalik harus membuktikan bahwa kekayaan itu berasal dari sumber yang sah. Kalau gagal maka harus disita untuk negara. Nah, sehingga menurut saya ini adalah instrumen paling dibutuhkan untuk Indonesia bisa segera keluar dari jerembab korupsi yang terus-menerus memerosokkan bangsa ini ke lembah yang hitam. Nah, sekali lagi saya berharap kepada Pak Supratman harus berjuang at all cost ya. Jangan sampai diskusi ini kemudian di 2 tahun lagi harus berulang, Pak. Saya berharap 2 tahun lagi 2024 maksimal itu sudah harus sah. Ya, kita tidak mau tahu sebagai rakyat bahwa DPR harus membuktikan diri bahwa DPR tidak takut dengan RUU perampasan aset, tidak takut menjerat mereka sendiri, termasuk juga pemerintah ya. Di mana kita tahu banyak pejabatnya yang keajaiban itu terjadi ya. Rekeningnya gendut misalnya atau yang lain ya. Kayaknya tidak sesuai dengan gajinya gitu ya. Kita akan melihat itu sesuai dengan waktu-waktu yang akan membuktikan. Waktu yang akan membuktikan, kita nantikan bersama, kita kawal bersama. Terima kasih Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas dan Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainur Rahman. Terima kasih Pak Supratman, Pak Zainur, salam sehat.